aku sebagai mantan staf nih ya dari ESA 2023 keluarkan aura positif kalian itu. dalam sebuah organisasi teamwork itu pasti dibutuhin nggak sih? Ada masalah kita selesaikan bareng-bareng, jangan ada yang dipendam, terutama ketua sama wakilnya ini. Waduh, juga bener-bener kesenggol. kasih tahu. Kesenggol. Bener. It's podcast time. Hai, kembali lagi di ESA Podcast. Kita ngelanjutin pembahasan yang paling seru tadi ya tentang ESA 2023 dan ESA 2024 masih dengan Kak Ivan. Weh, aduh senyumnya ya Allah, biasa aja. Makasih. Ya, makasih sama-sama. Sama kamu yang biasa aja. Oke, nah lanjutin topik yang tadi nih Kak. Kak Ivan kan dulu 2 periode di ESA. Dan pastinya banyak urusan pribadinya ya. Apalagi di 2023 ya Kak. 2023 Kak Ivan semester 6. Oh, tua ya Kak. Gak apa-apa. Semester tua. Aku tua dan aku bangga. Semester tua tapi masih ikut organisasi. Semangat organisasinya masih mengembara. Masih mengembara. Keren sih nih orang. Gila. 2 jempol. Tepuk tangan dulu dong. Aku banget pengen ditepuk tanganin. Oke. Nah, aku pengen tahu nih gimana cara Kak Ivan nyeimbangin waktu buat organisasi sama buat kuliah atau urusan pribadi lah. Gimana sih cara Kak Ivan? Ya, sebetulnya kalau untuk manajemen waktu juga bisa aku atur berdasarkan ini berdasarkan kemampuanku, tapi emang aku sendiri juga tipikal orang yang kalau ngerjain tugas itu nunggu mood. Nunggu mood kemudian orangnya. Jadi sampai deadline H-1 kalau aku belum mood ngerjain ya nggak tak kerjakan gitu. Jadi ya untuk manajemen waktu sih sebenarnya nggak terlalu keteteran banget, dan aku bisa mengikuti kayak bisa mengejar kuliahku dan tugas-tugasku itu juga sebenarnya aman-aman aja, nggak pernah ngerjain tugas lewat deadline. Itu keren sih. Ya meskipun H-1 ngempal-ngempul terus sambat terus, tapi ya tetap aja aku pernah ngerjain tugas dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu satu hari buat ngerjain tugas. Itu bener-bener aku punya waktu sehari itu tak buat luang, itu habis ada proker kayaknya ya. Habis ada proker. Jadi aku sampai ya dari pagi sampai malam itu buat ngerjain tugas semuanya. Ya kalau menurutku juga sebenarnya itu tidak boleh ditiru ya guys ya. Kayak aku itu sebenarnya jangan ditiru ya. Jadi kalau lebih baik emang tugas kuliah itu lebih baik dikerjakan ketika dosen kalian habis ngasih tugas itu. Tuh, itu benar-benar setelah itu kalian mau ngejalanin proker di ESA, mau ada kegiatan di ESA itu lebih lega gitu. Jadi nggak punya beban tugas kayak seperti itu. Oke, intinya jangan nunda-nunda tugas ya. Jangan seperti saya. Biar gak numpuk-numpuk gitu. Ya. Biar akhirnya juga gak keteteran. Yep. Nah, Kak Ivan, aku sebagai mantan staf nih ya dari ESA 2023 merasa bahwa tantangan yang paling berat di ESA itu adalah komunikasi antar anggota. Kita kan di ESA ketemu orang-orang baru awalnya, dari kelas yang beda, dari pokoknya teman-teman yang beda. Ketika aku masuk di ESA sebagai staf awal, itu benar-benar lumayan berat menjalankannya karena aku sendiri juga untuk hubungan komunikasi itu masih kurang lah pada saat itu. Nah, boleh ada saran nggak dari Kak Ivan untuk membangun sebuah komunikasi yang baik antar teman dalam organisasi itu gimana? Membangun komunikasi, terutama di organisasi ya. Yang pertama itu lebih ke ini, kasih kesan positif ke semuanya. Jadi kalian itu kalau ketemu orang itu jangan pasang wajah murung, jangan pasang wajah yang gak enak lah intinya dilihat sama orangnya. Kayak gitu itu, gitu. Tadi gila sih, imut banget. Ya. Jadi keluarkan aura positif kalian itu, maksudnya semua wajah senyum kalian ke semuanya. Jadi orang itu pada tertarik untuk ngobrol kalau dengan kalian. Terus yang kedua itu kalau menurut aku sih itu juga bersikap bodo amat. Bodo amat ini tuh dalam artian kalian
ya biasa ngobrol sama teman-teman sama kakak tingkat kalian. Semisal ada yang nggak suka sama kalian, Ya udah gitu. ya udah gitu, ngapain diurusin? Kalian mending ngurusin orang yang suka bergaul dengan kalian daripada orang yang tidak suka bergaul dengan kalian. Ya seperti itu. Oke, jadi intinya kita Jangan. harus jangan peduliin orang lain Ya, jangan. untuk hidup di dalam Ya. sebuah organisasi. Gila, berharga banget ya Allah, Iya. nyentuh banget dia pesan-pesannya gitu ya. Nah, apa ya? Oke, dalam sebuah organisasi, teamwork itu pasti dibutuhin nggak sih? Pasti dong. Pasti kan. Nah, kalau dari Kak Ivan, biasanya ketika Kak Ivan mengerjakan sebuah proyek dan itu dimasukkan sebuah si yang baru, misal Kak Ivan biasanya di acara, terus tiba-tiba di satu proyek Kak Ivan dimasukin ke si perkap. Nah, dan ketemu sama orang-orang baru, yang maksudnya biasanya di acara kerjanya sama ini, tapi di perkap kerjanya sama orang-orang baru. Gimana tuh Kak, membangun teamworknya? Ya kalian lebih menyesuaikan diri aja. Jadi kalian juga harus belajar juga di siang baru kalian. Misal kalian di acara, kebalik sih aslinya, perkap ke acara, itu kan bener-bener Ya, beda lah. Kalau acara ke perkap mah, perkap ngurusi barang toh. Oke. Maksudnya dari perkap ke acara, jadi kalian itu juga harus aktif di dalam sinya, tanya sama yang sudah berpengalaman. Tanya, jangan pernah diem, jangan pernah diem, jadi harus banyak bertanya. Itu kunci untuk bisa menyesuaikan diri di dalam teamwork seperti itu. Oke. Ketika sebuah organisasi, aku bisa bilang tingkat keefektifannya menurun. Aduh, belibet banget lagi. Keefektifannya menurun. Itu biasanya kalau dari Kak Ivan nanti. Kan Kak Ivan kan juga leadershipnya oke lah. Dia adalah ketua dari IF, otomatis kan leadershipnya. Iya bener lah, ya Allah. Kan leadershipnya bagus. Nah, kalau dari Kak Ivan sebagai orang yang memiliki leadership yang baik, gimana sih menurut Kak Ivan untuk meningkatkan keefektivitasan sebuah organisasi? Ya kalau aku sih tetap merangkul anggota ya. Itu karena ya namanya juga ketua, tapi ketua tanpa anggota itu juga kalian mau kerja sendiri kan juga gak bisa. Jadi kalian harus butuh anggota. Nah, dari aku itu memang harus merangkul anggotanya, kita harus mendekatkan chemistry di antara anggotanya itu, chemistry. Jadi kalau misalnya ada masalah kita selesaikan bareng-bareng, jangan ada yang dipendam. Kalau misalnya ada kesulitan, harus siap, ketua itu harus siap membantu, bukan menyuruh tok ya. Ketua itu harus juga siap membantu, membackup tugas anggotanya yang kesulitan. Seperti itu. Oke, itu pelajaran diambil ya, teman-teman. Jangan cuman masuk lewat kuping kiri, lalu keluar kuping kanan. Jangan ya, nggak boleh. Itu tuh pesan yang mendalam, pesan yang sangat berarti untuk kita sebagai anak organisasi. Ngeri ya. Oke. Nah, Kak Ivan, aku mau sedikit cerita nih tentang ESA di 2024 sama teman-teman adik-adik yang baru, yang mukanya masih fresh-fresh dibanding kita semester udah lama, semester tua lah dulunya, masih awal. Semangat organisasian masih tinggi. Aku melihat nanti tengah-tengah periode. Iya, aku juga melihat. Tak tunggu kinerja mereka gimana. Tengah periode nanti. Benar. Aku mau cerita sedikit tentang ESA 2024. Di ESA 2024 kan mungkin nanti ini bisa jadi acuan Kak Ivan memberikan kritik dan saran untuk ESA 2024 ya. Di ESA 2024 itu kita sebenarnya prokjanya hampir sama kayak ESA tahun lalu. Cuman ada sedikit penambahan. Salah satu contohnya adalah di IF. Kita memiliki salah satu cabang lomba baru di IF dan masih rahasia sih sebenarnya teman-teman, itu cabang lombanya apa. Mungkin Kak Ivan bisa memberikan saran ke kita gimana untuk membentuk cabang lomba baru itu menjadi cabang lomba yang setara dengan cabang lomba yang udah lama gitu sih. Gimana bangun branding cabang lomba itu? Ya udah bagus sih, maksudnya kalian bisa berinovasi karena organisasi itu bukan cuma kerja tim tapi juga butuh inovasi, hal-hal baru harus ada di dalam organisasi. Jadi ya sarannya untuk branding juga sebenarnya sama seperti yang lomba-lomba yang sebelumnya pernah ada, cuma mungkin
kalian bisa lebih aktif lagi untuk apa namanya apa sih namanya promosikan di media, terutama kalian bisa cari kerjasama dengan media partner gitu ya, media partner. Jadi lomba kalian akan lebih terkenal, gak cuma di Kudus tapi di seluruh Indonesia. Kan ya di era sekarang kan Instagram kan semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia kan bisa lihat ini kan informasi dari apa namanya informasi segala macam gitu, termasuk lomba di IF ini juga ya. Dan inovasi itu juga harus apa ya sesuai sama kebutuhan yang ada di era sekarang ya, mungkin kayak era-era digital seperti itu. Jadi mungkin harus sesuai aja, jangan kayak apa namanya asal nyiptain lomba. Jangan asal nyiptain lomba, tapi juga harus berdasarkan ini juga ada pertimbangan yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Oke. Itu kan saran buat si proker ya. Sekarang aku mau dong apa ya, Kak Isya, Kak Ivan share apa ya istilahnya ya, saran-saran untuk teman-teman di ESA selama nanti satu periode di ESA. Gitu sih yang apa ya. Dan juga harapan tentunya buat ESA 2024 tuh gimana? Ya, aku berharap dari kalian, terutama ketua sama wakilnya ini juga bener-bener kasih tahu, bener-bener tak tegasin kalau sama anggotanya itu jangan jangan pernah diem sama anggotanya. Dia nggak pernah diem ya? Jangan pernah julitin anggotanya. Ya, siap. Dan dari kalian juga anggota-anggota, kalian jangan pernah malu ketemu sama kakak-kakak tingkat kalian. Tuh, dengerin. Jangan pernah malu berinteraksi ya, Kak. Jangan pernah malu untuk berinteraksi. Jadi kalau kalian mau ngobrol silahkan ngobrol saja, gak usah malu-malu. Karena aku melihat dari angkatannya Mbak Ajeng dari ini kemarin itu mereka masih rada malu-malu. Aduh. Udah juga ini. Ini juga ini ketua ada teman kita. Nah, itu juga malu-malu. Jadi dan usahakan kalian kalau ada rapat mingguan jangan pernah bolos. Setidaknya kalian izin itu biar apa namanya? Kak Ata atau Kak Ajeng itu tahu. Kalian izinnya jelas. Jangan pernah bolos. Kalau kalian bolos, kalian nanti dapat tugas, kalian ngangong-ngangong nanti. Benar. Kalian nggak tahu nanti tugasnya kalian apa. Terus habis itu ya anggaplah ESA itu seperti keluarga kalian, jangan pernah menganggap ESA kayak apa namanya orang asing gitu. Kalian semua itu berada dalam satu forum itu sudah menjadi sebuah keluarga. Jadi kalian harus menjaga keharmonisan ESA, jangan sampai pecah sampai akhir periode nanti, jangan sampai apa ya, mungkin tetap naik konflik itu kan mesti muncul. Ya, pasti ada. Tapi kalian harus bisa mencari jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang kalian hadapi di ESA seperti itu. Jangan pernah kalian meninggalkan masalah yang kalian hadapi di ESA. Seperti itu. Kalau harapan buat ESA mau jadi kayak apa menurut Kak Ivan gitu? Kalau harapanku kalau untuk ESA sih ya untuk menjadi sebuah hima yang ya lebih baik, lebih bisa berinovasi, ya terutama biar bisa dikenal di UMK, karena ESA sendiri melalui program kerja yang gede itu ya, itu terkenal nggak cuma di UMK saja tapi di seluruh universitas juga tahu gitu. Dan sekolah-sekolah juga sudah mulai tahu ada ESA, ada program kerja ini diadakan oleh ESA UMK. Jadi ya aku berharap biar kalian bisa menjaga nama baik ESA dan jangan sampai merusak nama baiknya ESA seperti itu. Oke. Nama baik ESA itu melekat dalam diri kita ya teman-teman. Jadi siapapun dari kalian di luar sana yang ikut sebuah organisasi, jangan sampai mengecewakan organisasi kalian. Bekerjalah dengan tanggung jawab, kalian mengemban nama organisasi kalian. Benar ya, Kak? Ya, betul. Aduh, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Gila sih, dari awal sampai akhir pembahasannya sangat-sangat bermanfaat dan bukan cukup sih, udah mencerahkan pikiran kita tentang organisasi ya teman-teman. Gila. Oke, udah nggak sabar. Bukan. Nggak berasa, udah di akhir chapter
podcast kita kali ini. Makasih banget buat Kak Ivan yang udah Terima kasih nyempetin waktu. Buat ESA 2024 semoga lebih baik lagi. Amin. Semoga lancar semua prokernya. Amin. Ya, sukses selalu Amin. untuk satu periode. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, nah itu teman-teman pembahasan tentang podcast di ESA kali ini. Aku cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe dan juga komen untuk YouTube ESA. Kembali lagi. Klik link di bawah ini. Klik link di bawah ini. Oke. Makasih. Thanks for watching.